Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fikri Ardiansyah. Saya sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Di sini saya akan membawakan mosi situs website film ilegal seperti Indo XX1, Bioskop Keren atau LK21 harus ditutup oleh Diskominfo. Film sudah menjadi primadona masyarakat sebagai media hiburan. Banyak genre film yang disukai masyarakat, seperti romance, komedi, thriller, action, dan lain sebagainya. Film biasa dinikmati di bioskop dan memiliki jadwal tayang tertentu. Tidak semua kalangan masyarakat dapat pergi ke bioskop. Seperti yang kita tahu, banyak kalangan masyarakat di lingkungan kita, seperti menengah ke atas, menengah ke bawah, ataupun kaya. Dan rata-rata penikmat film adalah menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Sehingga tidak semuanya dapat membeli tiket bioskop yang dirasa cukup mahal. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena ini merupakan pembatasan dari hak kita sebagai masyarakat untuk menonton film. Biaya bioskop yang mahal membuat penonton kalangan menengah merasa terbebani. Seperti harga tiket yang terdapat di XX1. Minimal harga tiket yaitu hari biasa adalah 40.000 dan setiap weekend adalah 50.000 per tiketnya. Sedangkan untuk kalangan menengah, uang segitu bisa dibeli untuk keperluan sehari-hari dan untuk makan sehari-hari. Sehingga jika untuk menonton film itu dirasa memberatkan. Manfaat menonton film ilegal juga cukup banyak. Yang pertama, kaum menengah dapat menonton film. Ya, tentunya bagi kita kaum menengah, kita dapat dengan bebas menonton film tersebut melalui situs yang sudah ada. Dan kita dapat memilih genre yang ada di situs sesuai keinginan kita. Dan kita tidak dibatasi oleh waktu. Karena seperti yang kita tahu, untuk film di bioskop terdapat rentang waktu tayang jam tayangnya. Seperti 1 bulan ataupun 2 bulan dan satu penayangan di bioskop. Sehingga itu sangat memberatkan kita untuk menonton film yang kita inginkan. Terkadang kita tidak bisa melihat film karena sudah terlewat jam tayangnya. Yang kedua, tidak memerlukan biaya yang besar. Ya, tentunya untuk menonton film kita dapat pergi ke Plaza Telkom. Di situ kita hanya perlu membayar 5.000 dan kita dengan puasnya mendownload beberapa macam film. Dan untuk di Plaza Telkom kecepatan internetnya cukup stabil sehingga kita dapat mendownload lebih dari 10 film dalam sehari. Ketiga, tidak terpaku waktu untuk menonton. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menonton film di situs tersebut kita dapat memilih film yang sudah tayang ataupun ataupun yang sangat lama sekali. Seperti kita di tahun 2020. Nah, kita dapat menonton film di tahun 2019 ataupun 2012 yang lalu sehingga kita juga bisa melihat film-film lama ataupun film yang baru. Dan yang keempat, kualitas film dapat kita pilih. Tentunya kenapa kita bisa memilih kualitas ini untuk menghemat kuota. Kita dapat memilih resolusi yang paling kecil yaitu 360 pixel dan yang paling besar yaitu 720 pixel. Namun bagi kita kalangan menengah yang menggunakan WiFi, kita tentunya pasti akan memilih 720 pixel karena itu merupakan kualitas yang terbaik dan juga memanjakan mata kita. Saran saya bagi pemerintah tidak seharusnya memblokir situs tersebut karena seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara yang demokrasi. Tidak semua orang, tidak semua kalangan adalah kaya dan tidak semua kalangan juga adalah kalangan menengah. Sehingga bagi kita kalangan menengah, kita harus diberikan kebebasan untuk menonton film. Salah satunya dengan tidak memblokir film tersebut. Sebenarnya saya kurang setuju dengan pemerintah yang kemarin-kemarin memblokir situs website Indo XX1. Itu sangat memberatkan. Tapi itu juga merupakan tidak diperlukan karena setelah Indo XX1 diblokir masih ada situs-situs lain yang bermunculan seperti Bioskop Keren atau LK21 dan lagi ada yang situs yang menggunakan server sehingga tidak bisa dilacak oleh pemerintah. Dan menurut saya itu merupakan hal yang sia-sia bagi pemerintah karena tidak diperlukan membatasi seperti itu karena pasti akan muncul lagi. Dan itu merupakan bentuk pemberontakan kita kalangan menengah untuk menonton film yang kita inginkan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.